Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai tidur sehat, kunci tubuh dan pikiran yang optimal. Nah, seperti apa sih pentingnya kualitas tidur ini bagi kesehatan kita sehari-hari, dan juga sebetulnya seberapa banyak sih kita tuh waktu yang cukup untuk tidur. Kita akan bahas bersama dengan narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Halo. Cantik sekali. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke sini aman lancar? Aman dan lancar. Aman dan lancar. Nah pemirsa, ada juga Dokter Putri juga sudah hadir bersama dengan kita, Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan ke sini aman lancar? Aman lancar. Oke, semangat. Hari ini kita membahas mengenai sebetulnya ini yang pasti setiap hari dilakukan oleh setiap manusia ya, tidur. Nah sebetulnya waktu yang cukup untuk tidur itu seberapa lama sih? Kalau dibilang tuh biasanya 8 jam ya dok ya. Seperti apa dok, Dokter Putri? Oke, sebenarnya memang kisarannya antara 6 sampai 7 jam. Itu tidur yang optimal yang memang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi kalau kita ngomongin tentang tidur itu kayak misalnya kita punya handphone atau punya alat elektronik, terus kita cas. Nah, itu jadi dia memulihkan energinya terlebih dahulu setelah kita pakai seharian berjam-jam untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada suatu waktu kita harus mengecas atau mengisi daya dari si alat elektronik tadi supaya bisa kita gunakan kembali. Itu sama seperti kita manusia membutuhkan waktu untuk tidur, untuk merefresh kembali apa yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa beraktivitas lagi. Baik, tapi ada yang bilang katanya saya setiap hari itu tidur cuma 3 jam, tapi betul-betul berkualitas. Dan itu sebetulnya ideal nggak sih dok? Ya kalau dari secara teori ya, dalam waktu yang dibutuhkan yaitu 6 sampai 7 jam, ya 3 jam berarti belum cukup. Ya, tapi kan memang respon tubuh manusia itu berbeda-beda. Mungkin pada manusia yang A atau seseorang tidak terlalu berespon atau mungkin belum memiliki efek gitu, kurang tidurnya tadi. Ada juga yang orang lain yang walaupun dia udah tidur lama tapi tubuhnya juga masih butuh untuk istirahat gitu. Wah iya, ini semakin menarik sekali untuk kita kulik lebih dalam. Langsung saja kita simak Dokter Wenti terlebih dahulu, silakan. Oke, jadi tidur sehat adalah kunci tubuh dan pikiran yang optimal. Kayaknya nggak sepele ya masalah tidur ini ya, tapi ternyata dia adalah sebuah kunci yang penting sekali untuk tubuh dan pikiran kita supaya kinerjanya bisa optimal ya. Kemudian kita lihat ya, jadi tidur adalah kondisi alami tubuh dengan penurunan kesadaran dan aktivitas. Nah, tidur itu penting untuk pemulihan fisik dan mental. Jadi kalau ibarat handphone ya dok ya, kayak ngecharge-nya itu pas waktu kita tidur. Makanya tidurnya harus optimal, berkualitas ya. Nah, selama tidur otak tetap aktif dan menjalankan fungsi penting seperti konsolidasi memori dan perbaikan sel, dan beberapa tubuh kita juga bisa tetap bekerja walaupun kita tertidur. Contohnya jantung ya, dia bisa otomatis bekerja. Oke, kita lihat ya. Jadi mekanisme tidur yang pertama ada namanya ritme sirkadian atau jam biologis. Nah, ini adalah pusatnya di otak, lebih tepatnya di bagian hipotalamus ya. Nah, dia bekerja seperti jam pusat yang mengatur kapan kita merasa ngantuk ataupun segar. Dan ini biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang paling sering adalah cahaya siang. Jadi cahaya, kalau kita lihat handphone, cahaya biru itu kalau sering malam-malam masih main handphone, itu kan bisa menipu otak kita sehingga otak berpikir bahwa itu masih siang karena dia sensitif dengan rangsangan cahaya siang. Kenapa? Kalau ada cahaya maka hormon melatonin yang adalah hormon untuk rasa tidur atau rasa ngantuk kita ditekannya. Jadi otak itu kayak oh ini masih siang, nggak perlu diproduksi hormon melatonin. Makanya tipsnya salah satunya nanti adalah jangan main handphone 1 jam sebelum tidur ya.
Kemudian gelap malam merangsang kelenjar pineal untuk menghasilkan melatonin. Tadi ya akhirnya mengantuk. Itu dia. Jadi si cahaya ini sangat sensitif untuk merangsang terjadinya proses tidur kita. Makanya kalau anak bayi baru lahir itu sudah bisa dilakukan sleep training sebenarnya. Jadi dikenalkan dulu mana yang siang, mana dan yang malam. Karena kan kalau dia dalam perut 9 bulan itu kan gelap ya. Dalam perutnya gelap, di dalam air ya, dalam cairan. Jadi ketika dia keluar kita harus menerapkan bahwa oh ini siang nak, ini malam. Caranya gimana? Atur cahayanya. Jadi ketika malam kondisi kamar itu harus redup ya, harus dingin suasananya. Jadi menandakan ini malam. Ketika siang semua harus dibuka, jendela dibuka, gorden-gorden, tirai-tirai dibuka sehingga cahaya matahari masuk, udara yang segar pun masuk ya. Oke, kemudian tekanan tidur ya. Jadi semakin lama kita terjaga, maka ada namanya zat di otak itu namanya adenosin. Dia akan makin menumpuk sehingga menyebabkan rasa ngantuk. Nah, kemudian saat tidur tidak cukup, adenosinnya dibersihkan, tubuh pun akhirnya terasa segar. Ini mekanismenya aja ya. Kayaknya agak ribet ya kalau kita bahas mekanismenya. Ini nice to know aja. Jadi sebenarnya tidur itu sudah ada aturannya sendiri, bukan hanya kayak handphone dimatikan langsung mati dia kan, kita pencet shutdown gitu langsung mati. Kalau kita tidur ternyata ada mekanismenya yang berputar di otak ya. Oke, nah tahapan tidur itu ada 2 jenis ya, namanya non-RMM, non-RM, sama satu lagi RM. Jadi ketika non-RM ini dia terjadinya pemulihan fisik, termasuk capek-capek kita itu dicasnya di waktu NRM. Kemudian tidur atau fase REM itu pada fase pemulihan otak dan emosi. Nah, siklus tidur ini berulang 90 sampai 110 menit sepanjang malam. Jadi kalau yang kayak kata Mbak Julia tadi 3 jam sudah merasa bagus, pada teorinya itu tidak tepat. Karena harus melewati fase NRM dan REM tadi untuk pemulihan tubuh kita yang optimal ya, untuk pemulihan fisik, pemulihan otak dan emosi. Jadi kalau hanya 3 jam, katakanlah NRM ini mungkin selama 2 jam, lalu REM ini cuma 1 jam, tapi kan siklusnya tidak akan secepat itu. Dia harus berulang-ulang supaya ngecasnya semakin bagus. Ibaratnya kalau baterai handphone baru sebentar ya, misalnya baru dicas 30 menit, paling cuma 20%. Nah ya kan, tentu untuk besok paginya tidak akan optimal kinerjanya ya. Oke, tidur berkualitas adalah kombinasi dari cukupnya durasi dan siklus tahapan tidur yang lengkap ya. Jadi tidak boleh di skip. Makanya kalau sudah mau tidur tidak boleh terganggu. Kualitas tidur yang baik adalah salah satunya tidak sering terbangun atau tidak sering terjaga. Kalau dia sering terjaga, salah satu dari tahapan ini nanti akan ada yang terskip atau akan misalnya dia harusnya masuk ke fase REM. Terbangun dia terjaga, balik lagi ke fase NRM ya kan. Jadi terskip lah REM yang pertama seperti itu. Jadi bicara skip dan REM termasuk juga durasi. Ini misalnya di malam hari itu berarti totalnya sebisa mungkin harus 7 sampai 8 jam atau sebetulnya bisa misalnya di malam hari dapatnya 5 jam terus nanti sambung lagi karena ada aktivitas di pagi hari jadi jam 9 atau 10 nambah lagi 2 atau 3 jam. Kayak gitu sebetulnya boleh nggak sih Dok untuk mencukupi 7 sampai 8 jam tadi? Dijawabnya nanti usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.